tentang landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum yang nomor 1 yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis ini mengambil dari kata filsafat, yang mana filsafat sendiri diartikan sebagai cinta yang mendalam akan suatu kearifan. Dan filsafat di sini populer dengan arti pedoman atau pegangan hidup dari suatu masyarakat atau seorang individu itu sendiri. Nah, tetapi jika dalam pengembangan kurikulum, landasan filosofis ini digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada, seperti halnya akan dikemanakan peserta didik setelah mendapat pendidikan ini, tujuannya kemana, kemudian lingkungan yang seperti apa yang seharusnya diciptakan oleh masyarakat untuk membentuk seorang peserta didik, kemudian isi atau materi apa saja yang harus disampaikan seorang pendidik kepada peserta didik. Nah, dari situlah landasan filosofis menjawab. Sebagai sesuatu yang fundamental, tentunya landasan filosofis memiliki peranan yang begitu penting. Di sini akan saya sampaikan 4 fungsi atau peran yang penting dari landasan filosofis untuk pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang pertama, landasan filosofis ini digunakan untuk menentukan arah dan tujuan dari suatu pendidikan. Dan yang kedua adalah untuk menentukan isi atau materi yang akan disampaikan ke peserta didik untuk mencapai tujuan dari yang awal tadi, disesuaikan begitu kiranya. Dan yang ketiga adalah untuk menentukan strategi atau cara untuk menyampaikannya, agar tidak yang pastinya agar tidak melenceng dan pastinya masih menentukan dan masih menjadikan strategi tersebut sesuai dengan tujuan yang ada. Dan yang terakhir Yang terakhir, landasan filosofis ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari suatu proses pendidikan dari seorang peserta didik ini. Kemudian landasan yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua, landasan psikologi. Pengertian psikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Nah, psikologi juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dan dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum, supaya nantinya kurikulum menjadi efisien dan bisa memenuhi kebutuhan siswa. Psikologi mengkaji tentang bagaimana manusia belajar, bagaimana mereka memproses informasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam konteks pendidikan, psikologi memiliki peran penting dalam memahami proses belajar siswa dan menjelaskan mengapa mereka merespon dengan cara yang berbeda terhadap metode pembelajaran yang berbeda. Adapun unsur-unsur psikologi di sini diantaranya adalah psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang akan diberikan kepada siswa, baik tingkat kedalaman dan keluasan materi, tingkat kesulitan dan kelayakannya, serta kebermanfaatan materi harus disesuaikan dengan taraf perkembangan siswa. Sedangkan psikologi belajar berkenaan dengan bagaimana kurikulum itu diberikan kepada siswa dan bagaimana siswa harus mempelajarinya. Yang berarti ini berkaitan dengan strategi pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis teknologis, yang mana bertujuan agar peserta didik mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dalam pengembangan kurikulum ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu guru harus mampu memperhatikan kebutuhan dari lingkungan masyarakatnya. Yang kedua yaitu dalam pengembangan kurikulum, guru juga harus mampu memahami IPTEK, yakni ilmu pengetahuan dan teknologi, agar pengembangan kurikulum tersebut tidak terhambat dan tidak tertinggal oleh zaman. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.